Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman di sana dan dosen yang mengajar mata kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa masuk mata kuliah seperti biasa. Tetapi walaupun belum bisa bertatap muka, ya kita sama-sama berdoa agar virus yang menyebar ini yang bisa disebut dengan virus corona lekas hilang dan yang mengalaminya lekas sembuh, dan teman-teman semua yang dimanapun Anda berada, jangan lupa ya jaga kesehatannya, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu pakai masker. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja diskusi kami tentang tiga pilar anggaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Muhammad Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Ayu Riswari. Saya Rizky Andrian. Oke, itulah tadi anggota dari kelompok kami yang membahas tiga pilar anggaran. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaidi. Padanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menyebutkan mengenai tiga pilar anggaran. Tiga pilar reformasi penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Di antaranya itu ada penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka penganggaran jangka menengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai pendekatan penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu ini merupakan unsur yang paling mendasar bagi pengalaman elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain, bahwa pendekatan anggaran terpadu ini merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Kemudian dalam rangka pelaksanaan penganggaran terpadu, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah, di antaranya yaitu penyatuan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan. Jadi adanya penyatuan anggaran rutin ini dengan anggaran pembangunan diharapkan tidak terjadinya duplikasi dalam pendanaan. Kemudian yang kedua itu restrukturisasi program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan satu unit antara satu program, sehingga setiap program yang hendak dikerjakan pemerintah jelas siapa penanggung jawabnya dan pengalokasian dananya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Firza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Zaidi, yaitu yang hendak dikerjakan pemerintah jelas siapa penanggung jawab dan pengalokasian dananya. Jadi pendekatan restrukturisasi program ini mengacu dari dua prinsip. Yang pertama itu ada prinsip akuntabilitas kinerja kabinet atau perencanaan kebijakan policy planning. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas kinerja organisasi, bisa disebut dengan struktur organisasi dan struktur anggaran. Jadi dari kedua prinsip tersebut ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan akuntabilitas kinerja. Setelah itu ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antara pendanaan dengan akuntabilitas kinerja, baik di tingkat kabinet pemerintah maupun di tingkat kementerian atau lembaga. Jadi dapat mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu tersebut, penyusunan RKAKL sejak tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program atau kegiatan dalam kaitan dengan klasifikasi anggaran menurut program dan kegiatan. Setelah itu, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi. Baik, yang selanjutnya itu ada penganggaran berbasis kinerja.
Jadi PBK ini merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output atau keluaran dan outcome atau hasil yang diharapkan. Jadi serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Jadi sesuai dengan rumusan pengertian anggaran berbasis kerja tersebut tadi, jadi maka lebih memperhatikan hasil yang diharapkan baik outcome maupun output berkaitan dengan perumusan tujuan yang terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kebutuhan biayanya. Jadi perumusan tujuan ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui dokumen RKP yang berisikan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi hasil yang diharapkan adalah national outcome sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan BPK tingkat nasional dan mekanisme pengalokasian anggarannya. Kerangka BPK pada tingkat nasional dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, RKP sebagai dokumen penerimaan memberi informasi mengenai tujuan yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu 1 tahun yang akan datang. RKP ini berisikan tentang prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional. Dalam dokumen ini juga dinyatakan mengenai target kinerja dari prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional tersebut. Yang kedua, berdasarkan tujuan dan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional termasuk target kinerja yang akan dicapai, kemudian dihitung perkiraan kebutuhan anggarannya. Kebutuhan anggaran dalam rangka mencapai target prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari negara tersebut. Yang ketiga, dari pengacuan pada fokus prioritas pembangunan nasional dan alokasi anggaran yang tersedia, maka kegiatan prioritas dirumuskan. Perumusan kegiatan prioritas tersebut meliputi nama kegiatan prioritas, output seperti jenis peserta, satuan ukur, dan volume output, kegiatannya seperti serta indikator kinerja kegiatannya. Yang terakhir, setelah rumusan tujuan kegiatan prioritas yang ditetapkan, barulah dihitung kebutuhan alokasi anggaran. Kegiatan dalam rangka penghasilan output yang direncanakan secara rinci. Hasil yang diharapkan pada akhir tahun bahwa output kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa indikator kinerja kegiatan tersebut tercapai dengan baik atau tidak tercapai. Selanjutnya yaitu rumusan output kegiatan. Mengingat output kegiatan mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pengalokasian anggaran dan baru pertama kali ditetapkan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan suatu output kegiatan, yaitu itu ada 9. Yang pertama, output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program atau outcome fokus prioritas. Yang kedua, mencerminkan sasaran kinerja sesuai dengan fungsi-fungsi pengawasan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, merupakan produk utama atau akhir yang dihasilkan oleh Elson atau staker penanggung jawaban kegiatan. Yang keempat, bersifat spesifik dan terukur. Dan yang kelima, untuk kegiatan fungsional sebagai besar, output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai fungsi-fungsi staker. Yang keenam, untuk kegiatan penugasan atau prioritas pembangunan nasional, penghasilan output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara nasional. Yang ketujuh, setiap kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis. Yang kedelapan, setiap output didukung oleh komponen input dalam implementasinya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKKL dengan mengacu pada pagu sementara dan pagu definitif. Sekian, terima kasih.
Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Di dalam sebuah review, apabila kita melakukan sebuah review, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada output prioritas. Output prioritas adalah output yang dihasilkan dari kegiatan prioritas nasional yang dituangkan dalam peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2010 sampai 2014 dan peraturan presiden tentang rencana kerja pemerintah yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Di dalam output prioritas ini ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada output prioritas berlanjut, yaitu output kegiatan prioritas yang dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan pemerintah secara resmi. Yang kedua itu ada output prioritas berhenti, yaitu output prioritas yang dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran tertentu. Yang ketiga itu ada output kegiatan prioritas nasional. Output kegiatan prioritas nasional ini terdiri atas komponen input biaya kebijakan dan komponen input biaya pendukung yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada struktur pencapaian output dan yang kedua itu ada input kebijakan. Yang keempat ada komponen input pendukung kebijakan. Yang kelima itu ada output pemberian raskin dan yang keenam ada output pemberian dana BOS. Selanjutnya itu ada perkiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, output prioritas dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen Renja atau RKP yang masih berlaku. Kemudian ada komponen-komponen input yang dihitung dalam perkiraan maju adalah komponen input yang ditetapkan berlanjut. Kemudian itu ada penghitungan perkiraan maju awal dilakukan dengan cara mengendalikan sejumlah alokasi anggaran dalam komponen input pada tahunan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang 3 pilar anggaran. Di 3 pilar anggaran terdapat perhitungan perkiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan. Ada beberapa poin. Yang pertama, output prioritas dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku. Yang kedua, komponen-komponen input yang dihitung dalam perkiraan maju adalah komponen input yang ditetapkan berlanjut. Yang ketiga, komponen input yang tidak dihitung dalam perkiraan maju adalah komponen input yang ditetapkan berhenti atau selesai. Yang keempat, perhitungan perkiraan maju menggunakan angka yang tertuang dalam level output dan komponen input yang berlanjut. Yang kelima, perhitungan perkiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah alokasi anggaran dalam komponen input pada kebijakan harus dengan indeks yang perlu diperhatikan. Untuk indikasi komponen input kebijakan harus mengacu keputusan pemerintah. Komponen input pendukung dapat secara langsung disesuaikan dengan indeks kumulatif yang baru. Nah, di sini ada tata cara perhitungan perkiraan majunya dibedakan menjadi 2 metodologi, yaitu yang pertama tata cara menghitung perkiraan maju awal atau baseline. Kedua, tata cara memperbarui perkiraan maju atau penyesuaian baseline. Ya, sekian, terima kasih. Saya alihkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahpahaman dalam penjelasan maupun materi, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.